Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Sadis Podcast. Sarang diskusi Masel. Oke, perkenalkan nama saya Olivia Skar. Saya Hailal Ahmad. Di sini kita kedatangan tamu dari organisasi MPK. Boleh perkenalan dari kakak yang ganteng ini? Perkenalkan, nama saya Ivan Aditya. Saya di MPK sebagai menjabat ketua umum. Dan kakak cantik ini? Perkenalkan, nama saya Listiana Bung Arafah. Di MPK saya menjabat sebagai ketua harian. Oke, bolehlah ya kita sharing-sharing tentang organisasi MPK. Silakan. Tadi kan kita udah kenalan nih, dari Kak Ivan sebagai ketua umum dan Kak Ara sebagai ketua harian. Nah, sharing sedikit boleh lah ya. Kita tanya dulu nih, kabar kakak gimana sih selama mengikuti organisasi ini? Untuk kabar saya pastinya sehat. Sehat dalam artian aman lah. Dari Kak Aranya? Pasti alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Sehat. Oke, kita kan habis tanya-tanya kabar. Aku mau nanya nih, kegiatan akhir-akhir ini tuh apa aja sih kalau boleh kita tahu itu? Untuk kegiatan kita akhir-akhir ini, kita kan baru pelantikan, baru resmi menjadi ketua. Jadi untuk kegiatan kita pada sekarang ini masih dalam hal merancang kegiatan kedepannya seperti apa, merancang program kerjanya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk kegiatannya belum dilaksanakan. Sebelum kakak-kakak ini dipilih menjadi ketua kan ada proses seleksi ya. Boleh dong dijelasin proses seleksinya itu gimana? Kalau dari proses seleksinya tersendiri, yang awal banget, yang pastinya ada pengisian formulir kandidat calon ketua MPK. Setelah kita mengisi formulir, kemudian ada tes wawancara. Tapi tes wawancara yang pertama itu dari ketua MPK, dari tes MPK dulu. Setelah kita diwawancara oleh teras MPK, melalui tahap selanjutnya yaitu wawancara pembina MPK. Yang selanjutnya ada tes wawancara dari pihak kepala sekolah dan mahasiswaan. Seperti itu. Pasti deg-degan nggak sih pas diwawancarain ke kepala sekolah sama ke waka? Pasti ada. Pastinya deg-degan banget. Kan senang campur aduk lah waktu itu. Oke, kita kan sudah bahas nih tentang proses seleksi saat pemilihan menjadi ketua. Sekarang boleh dong sharing lagi perasaan saat pemilihan dan rasa setelah terpilih itu gimana sih Kak? Untuk rasanya pada saat pemilihan ketua pastinya yang pertama deg-degan diiringi dengan rasa bangga dan senang. Kenapa? Karena pada saat itu juga kita benar-benar dipilih sama orang-orang yang terpercaya kepada kita untuk menjadi ketua MPK. Dan pada saat pelantikan pastinya bangga dengan diri saya sendiri. Kenapa? Karena bisa melalui proses yang begitu sulit, proses yang panjang, dan pastinya nggak semua orang bisa ya, cuman orang-orang yang terpilih aja. Jadi saya bangga dengan diri saya sendiri, seperti itu. Kalau dari Kak Arenya? Nggak jauh dari Kak Ivan juga ya, deg-degan pasti ada, bahagia, bangga, karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Karena yang dipilih buat menjadi ketua MPK adalah orang-orang tertentu yang menurut mereka itu emang orang itu tuh bisa dan dipercaya untuk membangun MPK kedepannya menjadi yang lebih baik. Kan setelah proses itu ya pemilihan, habis pemilihan kan nanti dilantik. Nah, rasanya pas pelantikan dan gimana sih proses setelah mau pelantikan itu, gimana prosesnya gitu loh Kak? Untuk masalah pelantikan sendiri pastinya bersifat sakral. Jadi itu benar-benar resmi dari kitanya. Kan sebelumnya ada pemilihan ketua, kita udah dipilih ketua. Nah, pada saat pelantikan kita benar-benar dilantik dengan secara resmi, secara bahasanya. Kalau bahasa dulunya itu sakral. Jadi kita benar-benar resmi jadi ketua MPK, kita mengemban tanggung jawab MPK itu di kita. Jadi untuk rasanya bangga sekaligus
kagetnya itu karena menanggung tanggung jawab besar, tapi harus siap. Kenapa? Karena kita ketua. Seperti itu. Walah. Ternyata seperti itu ya. Oke, sharing lagi dong Kak, gimana rasanya setelah Kakak itu terpilih dan setelah Kakak juga terlantik? Nah, Setelah dari Kakak rasanya setelah terpilih. Iya, dan setelah dilantiknya juga. Pertama senang karena kita terpilih, tapi di balik rasa senang itu kita juga, kalau dari aku sendiri, masih ada rasa takut ya, karena itu baru pertama kali, bener-bener pertama kali aku dikasih tanggung jawab yang menurut aku itu nggak main-main tanggung jawabnya. Emang tanggung jawabnya besar, membangun MPK biar maju, biar lebih baik. Bagaimana kita cara mengayomi anggota, merangkul anggota, menyelesaikan masalah di forum, tidak tidak memikirkan ego diri sendiri. Kita harus butuh saran, kita harus menerima saran, kritik. Gimana caranya kita harus mengontrol emosi kita, mengontrol ego kita, itu sulit sebenarnya. Tapi mau gimana pun juga kita punya tanggung jawab yang mana kita harus melakukan tanggung jawab itu. Ya, rasa senang ada, rasa takut ada, tapi rasa takut ini harus dikalahkan dengan ingat tanggung jawab kita karena kita sebagai MPK, ketua MPK gitu, demi memajukan MPK yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi untuk menjadi ketua itu bukan sembarang terpilih aja, tetapi kita emang benar-benar dipercaya sama orang lain, terutama pada siswa atau siswi di semasa kini. Kita benar-benar dilatih apa itu arti ketua, apa itu, seperti apa sih itu ketua, tanggung jawab itu seperti apa, dan sifat utamanya ketua ialah tanggung jawab. Jadi apapun yang terkait dengan MPK itu tanggung jawabnya si ketua. Kan kakak ini kan sebagai ketua umum dan ketua harian, pastinya kan jadi panutan setiap siswa ya. Lah, sikap yang kakak terapkan agar bisa dipanut itu apa? Pastinya yang gampang dianut adalah kedisiplinan. Contohnya seperti berangkat sekolah tepat waktu, memakai seragam yang lengkap, seperti itu. Itu contoh gampangnya aja. Oke. Oh iya Kak, tentang organisasi nih, kita mau tanya dong soal acara yang udah Kakak lakuin di periode ini dan periode sebelumnya, itu apa saja? Kalau di periode ini masih cuma beberapa proker ya, karena kita baru kemarin dilantik kan. Nah, kalau saat ini kita masih, karena ini ada hari besar kan, Hari Pahlawan, kita masih proses pembuatan nading. Nah, diiringi kita masih juga bahas tentang proker atau program kerja yang akan dilakukan buat kedepannya MPK. Nah, buat yang sebelumnya banyak juga proker yang udah kita udah terjalankan. Salah satunya contoh itu seperti Baksos, bantuan sosial, yaitu seperti penggalangan dana buat orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Kemudian environment itu terkait dengan kebersihan berkelas. Terus aspirasi yaitu penyampaian aspirasi siswa kepada guru, seperti itu. Contohnya seperti itu. Yang ada di. Oh iya Kak, di organisasi MPK kan ada beberapa komisi ya. Itu kalau boleh kami tahu itu apa aja sih dan tugasnya tuh apa aja? Oke, untuk komisi di MPK itu ada 3 macam, yaitu komisi A, komisi B, dan komisi C. Untuk komisi A-nya sendiri secara umum membagi bagian di aspirasi di sekolah ini terkait dengan keluh kesah para siswa, saran maupun kritikan siswa itu ke sekolah. Jadi kita komisi A dari MPK menjadi sarana seperti humasnya antara siswa ke guru. Terus untuk tugasnya sendiri itu dari MPK-nya sendiri, untuk tugas umumnya mengawasi OSIS. Jadi untuk komisi A itu bagian pas merancang proker bareng OSIS. Jadi ketika OSIS mengadakan rapat, OSIS mengadakan perkumpulan terkait dengan pembahasan program kerja, dari MPK-nya sendiri diwakilkan oleh komisi A.
Dan untuk komisi B itu dari MPK membagi bagian bidang IT seperti editing yang dan lainnya. Untuk komisi C tersendiri itu secara umum adalah mengesahkan proker serta mengawasi dari kinerjanya OSIS. Untuk mengesahkan prokernya sendiri itu kan tadi pas komisi A kan merancang bareng. Nah, untuk mengesahkannya dari MPK perwakilan dari komisi C. Terus untuk hal mengawasi serta mengevaluasi berarti ya itu pas setelah diadakannya acara program kerjanya OSIS. Contoh seperti acara misal Smasel Cup, dari OSIS mengadakan Smasel Cup, itu kan termasuk program kerja dan acara selesai dari MPK mengawasi jalannya kegiatan tersebut serta pada saat acara selesai mengevaluasi acara tersebut agar lebih baik ke depan, seperti itu. Oh iya, kan MPK mestinya kan mengadakan beberapa acara gitu. Nah, kerjasama di MPK agar acaranya itu lancar tuh harus gimana sih, Kak? Gimana caranya supaya acaranya lancar? Dan Di situ kita MPK dan OSIS yang pastinya saling membantu kerjasama yang mana supaya kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Di sana kita kerjasama, kita nggak miskom, kita peduli, saling peka, gotong royong supaya membangun program kerja itu biar sukses, biar bermanfaat buat yang lain. Jadi antara MPK sama OSIS itu saling keterkaitan, satu kesatuan yang dimana dalam dua organisasi ini sebenarnya satu organisasi. Cuman emang karena dari dulunya MPK tersendiri sama OSIS tersendiri jadi kita agak dipisah. Cuman untuk masalah fungsinya MPK sendiri itu saling keterkaitan dengan OSIS. oh iya, kembali ke pertanyaan yang tanggung jawab ya, Kak. Mau nanya nih tambahan. Kan ini Kakak sebagai ketua umum sama ketua harian. Lah, mestinya kan tanggung jawabnya ada perbedaan sedikit ya. Kira-kira persamaan sama perbedaan tanggung jawab Kakak nih apa sih kalau kita boleh tahu? Sebenarnya kalau kita sama-sama ketua, sebenarnya persamaannya tuh nggak jauh beda ya, hampir sama, bisa dibilang juga sama karena perbedaannya tuh cuma sedikit. Karena di situ kita juga saling kerjasama untuk membangun MPK menjadi lebih baik. Nah, kita sebagai ketua yang pertama tanggung jawab. Gimana sih cara tanggung jawab menjadi seorang ketua? Ya, yang pertama, yang paling penting itu mengayomi anggotanya. Ketika anggota ada masalah, ada saran apapun, kita harus gimana pun caranya kita harus bisa memberi kritik, saran supaya anggota itu nyaman di MPK. Kita tanggung jawabnya pertama sesama anggota, biar ketika kita melakukan program kerja itu kita bareng-bareng jadi enak, gak ada masalah miskom kayak gitu. Untuk persamaannya sendiri yang benar-benar dilihat namanya aja ketua. Cuman bedanya hak umum ini harian ya. Untuk perbedaannya sendiri, untuk ketua umum itu mencakup keseluruhan dari anggota. Kalau ketua harian itu kayak menjadi pelopor koordinasi antara anggota ke ketua umum. Jadi misal kalau misal anggotanya ada keluh kesah, ada saran, itu bisa disampaikan ke ketua harian. Terus ketua harian menelaah dari hasil itu terus nyamain ke ketua umum. Jadi antara ketua umum, ketua harian sama anggota itu saling keterkaitan. Maksudnya dalam hal keterkaitan itu saling koordinasi, saling konfirmasi. Oke. Tanya lagi nih Kak, sharing dong soal jaga kesehatan ketika kakak-kakak itu banyak kerjaan. Untuk jaga kesehatannya di tengah kesibukan kita, di tengah kerjaan kita, pastinya yang pertama menjaga pola makan. Menjaga pola makan dalam artian yang pertama itu tepat waktu pada saat makan. Maksudnya contohnya aja pas pagi, siang, sama malam. Jadi untuk satu hari 24 jam itu minimal makan 3 kali. Dalam artian makan itu makan nasi ya, bukan makan yang kayak instan, cemilan, harus makan nasi. Kenapa? Karena emang kita makan pokoknya emang harus nasi. Terus diiringi, ditutup dengan makan buah. Dimakan buah, kita makan buah-buahan
supaya kita menjaga fitnya kita, tubuh kita, terus diiringi juga dengan olahraga pada saat senggang. Kalau dari Kak Aranya sama dengan Kak Ivan, apa ada pola yang lain? Nah, sebenarnya nggak jauh beda ya. Yang pertama menjaga pola makan, istirahat yang cukup. Karena ketika kita tidak makan, kemudian melakukan kinerja, itu pasti tubuh kita membutuhkan energi kan. Nah, ketika kita nggak menjaga pola makan tersendiri, pasti nggak ada energi yang masuk. Nah, ketika kita melakukan kinerja nggak ada energi, kayak gitu ya pasti gampang mudah terkena, mudah capek, lelah. Oke, nggak kerasa ya, udah banyak sharing kita tentang organisasi MPK. Gimana guys, udah jelaskan? Semoga di podcast hari ini memberikan banyak manfaat dan memberikan banyak pelajaran. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dari kita semua. Saya Helalo Ahmad dan saya Olivia Skar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.